Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran ini yaitu yang pertama ada pengertian fikih, syariah dan usul fikih. Yang kedua ada pembagian fikih. Yang ketiga ada sumber dasar hukum fikih. Yang keempat tujuan hukum Islam. Yang kelima asas-asas hukum Islam. Dan yang terakhir ada metode penetapan hukum Islam. Masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian fikih, syariah dan usul fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu fikhan yang berarti memahami dan mengerti. Menurut arti harfiah, fikih berarti cerdas, pintar dan paham. Kata fikih dan tafakuh yang keduanya berarti pemahaman yang mendalam. Nah, kata syariah berasal dari kata syara'a. Kata ini menurut Ar-Razir dalam bukunya Mukhtar Us-Shihab bisa berarti nahaja atau menempuh, audahaha atau menjelaskan, dan bayan al-masalik atau menunjukkan jalan. Nah, sedangkan usul fikih, kata usul fikih berasal dari bahasa Arab usulul fikih yang berarti asal usul fikih. Menurut istilah yang digunakan oleh para ahli usul fikih ialah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Pembahasan kedua yaitu pembagian fikih. Yang pertama ada fikih ibadah. Ibadah merupakan perbuatan menundukkan dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata caranya tidak hanya bersifat zahir, tetapi juga bersifat batin. Nah, yang kedua ada fikih muamalah. Secara etimologi, muamalah adalah al-mufa'ala, yaitu saling berbuat. Nah, kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Nah, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Yang ketiga ada fikih munakahat. Fikih munakahat berarti seperangkat peraturan, hukum atau tata cara laksana yang mengatur tata cara perkawinan serta hal-hal yang muncul disebabkan adanya perkawinan tersebut. Harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam sebagai landasan dalam melakukan perkawinan dan sebagai pijakan hukum dalam keabsahan sebuah perkawinan yang dihasilkan dari pengkajian Al-Quran dan Sunnah dengan ijtihad. Yang keempat ada fikih jinayah. Pidana Islam dalam istilah fikih disebut jinayah, tetapi para fuqaha sering juga memaknainya dengan istilah jarimah. Secara istilah, jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu sumber dan dasar hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk. Nah, yang kedua ada As-Sunnah. Sunnah secara harfiah berarti jalan yang umum atau jalan yang terpuji. Sunnah lebih sering disebut hadis yang mempunyai arti dekat atau baru. Dari pengertian itu, yang paling cocok untuk dibahas kali ini adalah hadis dalam artian berita maupun dalam firman Allah. Menurut para usul fikih, ungkapan ini merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Al-Quran, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga ada ijma. Secara bahasa, ijma memiliki dua makna. Pertama, keinginan kuat dan perencanaan sesuatu. Yang kedua, kesepakatan. Nah, yang keempat ada kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau
penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkiran kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena ada kesamaan dalam alasannya. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu tujuan hukum Islam. Yang pertama, manfaat bagi kehidupan itu sendiri dan bagi orang lain. Yang kedua, melakukan keadilan. Yang ketiga, kesetaraan hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Yang keempat, saling mengontrol kehidupan sosial. Yang kelima, kebebasan berekspresi, berpendapat dan bertindak tanpa melintasi batas negara, hukum dan norma sosial. Yang keenam, pembaruan sosial yang positif dan bertanggung jawab. Selanjutnya pembahasan kelima yaitu asas-asas hukum Islam. Yang pertama ada asas keadilan. Berlaku adil adalah sebuah upaya seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam hukum Islam. Mengingat dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Yang ketiga, asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik diri sendiri ataupun masyarakat. Yang keempat, asas tauhid atau mengesahkan Tuhan. Asas keesaan Tuhan atau tauhid memiliki pengaruh sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya. Karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatannya. Yang kelima, asas kemerdekaan atau kebebasan. Islam mengenal asas kemerdekaan atau al-hurriyah bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Selanjutnya pembahasan yang keenam yaitu metode penetapan hukum Islam. Menurut para ulama, metode penetapan hukum Islam terbagi atas dua, yaitu yang pertama, thoriqatul laziyah artinya metode tekstual. Yang kedua, thoriqatul ma'nawiyah artinya metode kontekstual. Thoriqatul laziyah artinya bertumpu pada analisis kebahasaan, sedangkan thoriqatul ma'nawiyah bertumpu kepada pengertian dari implisit nas dengan menggali substansi-substansi hukum Islam. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.